Pada zaman dahulu kala, di pantai selatan Pulau Lombok, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Tanjung Binting. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Tunjang Beru dengan permaisuri bernama Dewi Seranting. Raja Tunjang Beru mempunyai seorang putri bernama Putri Mandalika dengan tarasnya yang cantik, anggun dan bijaksana. Inilah kisah Putri Mandalika. Wahai putriku, Mandalika, sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Iya putriku, jika kau tidak menikah, lalu siapa yang menyelesaikan kerajaan kita? Iya ayahanda, bunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam hormat Baginda Raja, saya datang membawa kabar bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun, sudah ada tamu di pendopo yang ingin menemui Baginda Raja. Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai negeri sudah berada di halaman kerajaan. Ayah akan pergi menemui kamu terlebih dahulu. Kamu segeralah bersiap diri dengan para daya. Baik ayahanda, baik ibunda. Tuan Putri akan memilihku, bukan kalian. Jangan bermimpi kau. Hanya aku yang pantas menikah dengan Tuan Putri. Cuma kalian berdebat. Tuan Putri hanya mau dengan orang seperti itu. Berisik kalian. Mana mau Tuan Putri menikahi pangeran-pangeran lemah seperti kalian. Hanya akulah yang pantas untuk Tuan Putri. Baiklah, daripada kita berdebat, lebih baik kita buktikan saja di dalam siapa yang akan mendapatkan hati Tuan Putri. Putri, saya dengar-dengar para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sangatlah tampan. Iya putri, saya pun tak sabar untuk melihat. Tapi putri, ketampanan saja tidak menjamin semua kebutuhan putri. Jadi, putri harus memilih pangeran yang paling kaya raya. Kalau Tuan Putri tidak bisa memilih pangeran-pangeran itu, biar buat saya saja putri pangerannya. Ya kan Dayang-Dayang? Salam hormat Tuan Putri Mandalika. Saya ingin menyampaikan bahwa para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sudah tiba di istana kerajaan. Persilahkan mereka untuk masuk kemari. Baiklah Tuan Putri. Hai Putri, aku adalah Pangeran Datu dari Kerajaan Lipo. Aku datang ke sini ingin melamarmu Tuan Putri. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Dan engkau harus menjadi permaisuriku. Tidak, tidak bisa. Kau bukan seperti permaisuriku, Tuan Putri. Aku terlahir dari kerajaan berkaya. Namaku Mali. Ya, Mali Awang. Aku terlahir dari kerajaan yang memiliki kekayaan tiada batasnya. Kau akan hidup enak denganku, Tuan Putri. Hahaha. Buat apa kekayaan dengan harta yang melimpah apabila diri sendiri tidak memiliki ketampanan yang elok seperti itu? Akulah Pangeran Mali dari kerajaan Johor. Ketampananku sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampananku. Dia akan sangat untung apabila menjaga kandang seperti itu. Percuma kalian berbangga diri. Kerajaan kalian tidak ada apa-apanya dengan kerajaanku. Akulah sang jahat, pangeran terhormat dari kerajaan kota. Kerajaanku adalah kerajaan paling besar dan paling dihormati di seluruh negeri. Sekali ku tendang, habis kalian. Jangan berani-berani kalian bersaing denganku atau ku hancurkan kerajaan kalian. Sudah. Daripada kita berdebat, bagaimana kalau kita adu rayuan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri? Oke, aku duluan. Tuan Putri, tahu tidak saat apa yang paling Kakanda tunggu-tunggu? Adinda tidak tahu kakanda, saat apa itu? Saat bahar diriku duduk berdua denganmu, hanya bersamamu. Tidak bisa.
kau harus jadi milikku, Tuan Putri. Kakanda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak, bila apa yang Kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu, Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang Kakanda inginkan saat ini adalah Diam kau. Memang kau itu lebih pantas untuk berpisah dengan Mandalika. Karena Akulah yang tetap nanti memang di antara kalian tidak ada yang pantas untuk mendapatkan Tuan Putri. Hanyalah aku, hanyalah diriku yang pantas untukmu, Tuan Putri. Karena sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do. Hiduplah denganku. Jadi teman cukup, diam kalian. Terima kasih para pangeran. Tetapi berikan aku waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Tunggu sebentar, Tuan Putri. Berikan kami jawabanmu. Pilihlah aku. kalau tidak, kuhancurkan kerajaan ini. Sebelum kau hancurkan kerajaan ini, akan kuhancurkan kerajaanmu terlebih dahulu, Datu. Tidak! Ada apa ini? Putriku, ada apa ini? Ibunda, Putri bingung. Putriku, ayah tidak akan memutuskan pangeran mana yang ayah terima. Ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Jadi, siapakah pangeran yang kau pilih, putriku? Wahai ayahanda, ibunda, serta semua para pangeran, maafkan aku. Kuharap kalian bisa menjadi pemimpin yang bijak tanpa harus menaklukkan satu sama lainnya. Aku akan menerima semua lamaran kalian, tetapi tidak ada satupun yang akan aku pilih. Maafkan aku, negeri Tunjung Bitung. Aku harus pergi meninggalkan kalian saat ini, karena aku bukan untuk satu pangeran semata. Aku adalah untuk kalian semua. Aku adalah untuk rakyatku dan untuk negeriku. Selamat tinggal, negeriku. Tak lama setelah itu, keluarlah cacing berwarna-warni dari tubuh sang Mandalika. Cacing tersebut dinamai dengan Nyale. Bukan kematian, tapi pengorbanan. Bukan pelarian, tapi keteguhan dalam tekanan. Putri yang memilih rakyatnya dari dirinya, jadi legenda, jadi cahaya di tiap nyale tiba. Mandalika,
mengajarkan